Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79. Resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Mari kita terus tangguh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita tangguh dengan menggunakan ketopong keselamatan. Kita ingat kembali Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu sesuatu yang di kepala, melindungi pikiran kita, keyakinan kita, cara-cara kita berpikir, bahkan cara-cara kita menyampaikan bagi orang yang lain. Sehingga perlindungan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Paulus dalam kunjungannya ke dua tempat memberikan kita satu contoh catatan peristiwa yang baik sekali untuk menjadi pelajaran bagaimana ketopong ini bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena gitu kita akan merenungkan satu tema, dua kota, satu berita. Ya, Paulus berada di dua kota dengan satu berita yang sama. Kota yang pertama yang didatangi adalah kota Athena. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 23. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Nah, Bapak Ibu Saudara, Athena itu adalah satu kota di mana orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, adalah orang-orang yang menjadi filosof terbaik di zamannya. Ya, mereka suka berdebat, mereka orang-orang yang serius mencari kebenaran. Namun semua kecerdasan yang mereka miliki sayangnya ya belum disentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka punya mezbah-mezbah yang mereka bangun kepada dewa-dewa. Bahkan seperti tadi dikatakan oleh Paulus, mereka menuliskannya kepada Allah yang tidak dikenal. Sebenarnya ini sebuah pengakuan yang sangat jujur ya, bahwa ada bagian-bagian kekosongan dalam hidup mereka yang tidak bisa diisi oleh kecerdasan mereka, oleh kekuatan pikiran mereka sendiri ya. Mereka berjalan tetapi masih dalam kegelapan. Nah, apa yang kita bisa belajar dari Paulus? Paulus sudah punya ketopong keselamatan. Paulus sudah menaruh ya pikirannya dengan ketopong keselamatan. Dan ketika Paulus berhadapan dengan orang-orang di Athena yang belum mengenal kebenaran, dia tidak menghakimi orang-orang di Athena itu. Tetapi justru dia mengutip apa yang dikatakan oleh penyair di Yunani itu, kemudian mengarahkan ya masuk melewati apa yang mereka pikirkan itu dan mengarahkan kepada Kristus Yesus yang bangkit ya. Paulus itu bisa berdiri di Areopagus di jantung ya kota Athena untuk kemudian pikirannya dilindungi oleh kepastian keselamatan. Jadi dia tidak kemudian terbawa dengan filsafat-filsafat yang ada di Athena, menjadi bingung dengan apa yang mereka tulis. Ketopong keselamatan membuat Paulus bisa berdiri teguh. Ya, ini sesuatu yang kita bisa pelajari dengan baik ya. Perhatikan cara kita ketika kita berbicara dengan orang-orang di sekitar kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Bisa jadi itu pikiran-pikiran yang mereka sampaikan adalah pikiran-pikiran yang berbeda dengan kita. Apakah kita berbicara dengan cara-cara yang sudah dibaharui? Apakah cara kita bisa mendengar mereka? Apakah waktu kita berbicara kita menghargai mereka? Atau kita langsung menghakimi, wah kamu salah nih, keyakinanmu itu berbeda, keyakinanmu itu keliru. Nah, mari kita belajar, atau kita sudah punya ketopong keselamatan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita bisa mendengarkan lebih dahulu, menghargai mereka, dan bukan menghakimi. Tapi kita belajar untuk tetap membawa berita keselamatan, ya menceritakan tentang keselamatan dari Tuhan dengan cara-cara yang bijaksana. Itu yang dilakukan oleh Paulus ya di kota Athena. Dia menyampaikan kebenaran Tuhan sehingga pada waktu itu kita dapat melihat ya ada catatan-catatan waktu dia
menyampaikan dengan baik setiap bagian-bagian firman Tuhan. Hal itu juga jadi berkat ya bagi orang-orang di sekitarnya. Meskipun kemudian ada juga yang menolaknya. Ayat 32, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Jadi meskipun kemudian ditolak ya, kalau kita baca di ayat 34 dan seterusnya, ada juga orang-orang yang percaya. Meskipun saat itu ditolak, Paulus tidak kemudian marah ya, dia pergi. Ya karena tidak diterima, dia tidak memaksanya. Tetapi sesuatu yang luar biasa, Paulus sudah menyampaikan satu berita keselamatan. Apa yang ada dalam pikirannya itu yang disampaikan. Jadi kalaupun kita berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang menolak, jangan marah. Ya minta hikmat Tuhan untuk kita menyampaikan berita keselamatan. Nah, mari kita lihat ya, Paulus ketika kemudian ditolak, ya dia harus pergi. Paulus melanjutkan perjalanannya ke kota yang kedua. Kota kedua yaitu kota Korintus. Kota ini jauh lebih keras, lebih duniawi hal-hal yang ada di sana. Tapi sekali lagi Paulus memberi kita contoh. Dia sudah terima ketopong keselamatan, jadi itu membuat dia tidak goyah. Bahkan ketika memasuki kota yang jauh lebih sulit daripada kota Athena. Dan di sana kita melihat ada dua hal yang terjadi yang sangat istimewa di kota kedua, kota Korintus. Di sana Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila ya, yang berasal dari Pontus. Dan ketika Aquila bersama dengan istrinya Priscilla bertemu dengan Paulus ya, mereka singgah di rumahnya, mengerjakan hal-hal yang baik bersama-sama. Saya bacakan dari Kisah 18 ayat 1 sampai 3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama dan mereka sama-sama tukang kemah. Ya ini menarik sekali ya. Paulus baru ditolak di Athena, dia ke Korintus. Ya, dengan tujuan yang sama, memberitakan firman Tuhan. Dan ketemu dengan Aquila dan Priscilla yang satu profesi. Ya, itu mungkin bukan sesuatu yang direncanakan. Tetapi kita dapat melihat ya, apakah yang kemudian Paulus bisa lihat ketika Paulus ketemu dengan orang yang asing, yang berbicara sehingga di rumahnya. Pikirannya yang sudah dibaharui oleh keselamatan, mampu bahkan melihat ada tangan Tuhan yang bekerja dengan orang-orang yang Tuhan sediakan untuk ada di sekitar dirinya sendiri, yaitu Aquila dan Priscilla. Jadi mari kita lihat ya, dengan pikiran yang kita sudah dibaharui dalam Tuhan, meskipun sebelumnya Paulus alami ditolak oleh orang-orang di Athena, dia tidak tenggelam dalam kekecewaan, tapi dia justru menemukan ya ada orang-orang yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya untuk membantu dia. Paulus tidak tenggelam dalam kekecewaan. Wah, saya ditolak oleh orang Athena, tidak. Dia maju terus dan peka ya bahwa Tuhan sudah lebih dahulu menyiapkan orang-orang di sekitar kita. Jadi mari kita belajar. Jangan-jangan hari-hari ini ya mungkin kita mengalami situasi-situasi yang tidak mudah. Coba peka siapa yang Tuhan sediakan ada di sekitar kita. Mereka orang-orang yang kemudian dapat menjadi berkat dalam hidup kita. Mari kita bersyukur untuk hal itu. Yang kedua, bahkan Paulus menerima hal-hal yang jauh melebihi apa yang dia bayangkan. Ayat 7-8. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Ini sangat luar biasa ya. Di kota yang kedua, kota Korintus, Paulus mendapatkan Titus Justus itu membuka rumahnya tepat ya di sebelah sinagog. Ya, tempat di mana mereka dapat menyembah Tuhan. Bahkan kepala sinagog itu sendiri yaitu Krispus jadi orang yang kemudian percaya bersama seluruh keluarganya.
Jadi kita lihat Allah itu sanggup ya membuka pikiran-pikiran yang paling tertutup sekalipun. Jadi kita belajar Paulus di 2 kota tetap sampaikan satu berita yang sama, adalah berita keselamatan. Kenapa dia mampu lakukan itu? Karena dalam pikirannya sudah ada ketopong keselamatan. Dia sudah menerima keselamatan. Dia tidak ragu, tidak kecewa, tidak mundur. Bahkan ketika apa yang dia sampaikan tidak segera diterima. Jadi mari kita belajar. Jangan segera memutuskan, wah itu gak mungkin percaya. Dia itu gak bisa. Ya pikiran-pikiran kita ya ketika berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya menjadi pikiran-pikiran yang terus terbuka. Kita terus memberitakan, terus mendoakan. Karena keselamatan itu pekerjaannya Allah. Dan ketika kita terus menyampaikan apa yang menjadi tugas kita, ya kita akan dapat melihat Allah bekerja di dalamnya. Ketopong keselamatan itu bukan ayat-ayat atau doktrin yang kita hafalkan. Tapi itu harus kita hidupi. Terutama ketika kita mungkin ketemu ngobrol dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang tidak mau menerima, pelayanan-pelayanan yang ditolak, yang berat, kita tetap diberikan kemampuan untuk dapat terus berdiri sebagai orang yang diselamatkan. Kita tidak takut, kita tidak mundur untuk tetap menceritakan satu berita keselamatan. Ya karena itu mari kita belajar untuk hadir di tengah orang-orang sekitar kita dengan berita keselamatan itu dalam pikiran kita. Karena dimanapun kita berada, apa yang kita sedang katakan, kita sedang mewakili Allah. Jadi kiranya apa yang kita perhatikan, kita katakan, kita saksikan, itu akan terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Mungkin di dalam hidup kita ada Athena, ada Korintus, di sekitar kita ada orang-orang yang menolak Kristus, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Terus datang dengan sebagai orang yang penuh dilindungi oleh ketopong keselamatan. Sehingga kita terus ya dapat membawa sukacita, satu kabar keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Teruslah membawa berita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, mari salurkanlah melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dari Paulus kami dapat belajar. Di kota yang berbeda, tetap ada berita yang satu, berita yang sama. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, layak dipercaya. Kan kami berdoa berkatilah seluruh keluarga GPDI LCD Magelang. Kami punya keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian untuk membawa berita sukacita dimanapun kami berada. Supaya apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati-Mu. Berkatilah seluruh keluarga GPDI LCD Magelang untuk tumbuh kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa-Nya kami jadi pribadi yang pakai ketopong keselamatan untuk menceritakan keselamatan dari Tuhan bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Bagi Engkau ya Tuhan, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.